Ya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Git. Ini pernah saya jelaskan di acara ngoprek D dulu. Saya pernah diundang jadi pembicara ngoprek D. Oke, jadi ini adalah Git. Git adalah sebuah tool yang digunakan dalam pengembangan proyek software. Jadi ketika kita membuat software, misalkan kita buat software, misalkan sistem informasi lah yang paling gampang, kan ada yang tim yang mengurusi bagian tampilan antarmukanya. Yang bagian tampilan antarmukanya itu ada tim sendiri, kemudian ada tim yang bekerja bagiannya untuk mengkoneksikan ke database. Terus ada tim yang isinya itu, yang tugasnya itu mengisi konten. Nah, ini kan ada beberapa tim itu ya, supaya timnya itu bisa bekerja dengan paralel atau bersama-sama, maka di sini kita bisa menggunakan Git. Jadi nanti kalau misalkan tim yang bagian mendesain tampilan antarmuka itu sudah selesai bikin, dia tinggal push, tinggal kirim ke Git. Kemudian yang bagian database sudah selesai tugasnya, tinggal kirim ke Git. Jadi nanti proyeknya akan tergabung. Masing-masing tim ngerjain tugasnya sendiri-sendiri, nanti secara otomatis kalau di-push di Git nanti sistem informasinya akan mempunyai fitur-fitur yang yang ditugaskan ke masing-masing tim. Kemudian Git ini menjadi tool yang wajib dipahami oleh programmer. Selain programmer juga sistem analis juga perlu untuk memahami Git ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar cara untuk menggunakan Git dan mengunggahnya ke remote server. Remote server atau server yang kita remote itu ada banyak, server Git itu ada banyak. Yang paling terkenal adalah GitHub. Kemudian ada lagi ya, ada GitLab dan lain sebagainya. Tapi yang gratis GitLab dan GitHub. Tapi di sini kita menggunakan GitHub aja yang paling populer. Ya, kalau di GitHub itu kalau kita menggunakan gratis, tetapi kodenya itu dapat diakses publik. Kalau kita pengen kodenya itu private itu kita harus bayar ke GitHub-nya. Tapi nggak perlu private, di publik aja nggak apa-apa. Karena kan kita kan keperluannya untuk belajar, bukan untuk membuat proyek-proyek yang skala besar. Ya. Kalau yang kayak startup, kayak Bukalapak, Tokopedia, ya itu nyewa server Git yang private nggak apa-apa, karena kan nanti kalau nggak di private bisa dicontek orang kodenya. Nah, ini Git adalah version control system yang digunakan para developer untuk mengembangkan software secara bersama-sama. Pengontrol versi atau version control bertugas mencatat setiap perubahan pada file yang dikerjakan oleh banyak orang. Jadi kalau setiap kita nge-push di Git, nanti dia akan mencatat, misalkan Mas Muhammad, ya, dia nge-push atau dia nulis di Git, nanti dicatat, oh ini tanggal untuk tanggal push-nya itu sekian, terus dia pesannya apa, itu ditulis, dicatat. Git juga dikenal dengan Distributed Revision Control atau VCS, terdistribusi. Artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Ini untuk lebih jelas mengenai Git seperti ini. Jadi nanti Git itu bisa diinstal di laptop kalian masing-masing, di PC kalian masing-masing. Itu bisa diinstal di tempat kalian masing-masing. Terus nanti kita bisa push, kita bisa upload ke server utama. Ya, server utamanya ini bisa GitLab, bisa GitHub. Oke. Nah, ini tipe
version control ini tipe version control yang terpusat. Kalau tipe seperti ini itu memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah semua tim harus terkoneksi ke jaringan untuk mengakses resource code. Kemudian tersimpan di dalam satu tempat. Nanti kalau server bermasalah bagaimana? Nah, kalau di sini kan nanti kalau misalkan apa? Kalau di Git kan kalau misalkan servernya bermasalah kan filenya kan masih tersimpan di laptop kalian masing-masing. Nanti kalau bermasalah servernya bisa di-push lagi. Jadi yang dulu tuh kita masih menggunakan yang terpusat ya. Misalkan kalau apa? Kalau kalau kalian bikin anu lah, bikin skripsi misalkan. Ya, kalian belum ada skripsi ya TA, bikin TA misalkan. Kalau bikin TA kan nanti file Word-nya kan disimpan di doc di drive C kemudian dokumen. Nanti kalau ada revisi kan disimpan lagi revisi 1 di folder yang sama. Kemudian ada revisi lagi, revisi 2, ada revisi lagi, revisi 3 dan seterusnya. Kan nanti kan filenya lebih banyak gitu. Nah, kalau menggunakan Git itu tinggal di-upload aja. Nanti misalkan ini final, terus ada revisi, nanti ditimpa ini finalnya ini. Final revisi, nanti ditimpa lagi, final revisi lagi, final revisi lagi-lagi, final revisi lagi-lagi final, dan seterusnya. Nah, ini database Git-nya. Nanti setiap kita upload, dia akan mencatat. Kemudian kalau misalkan di versi yang terakhir nih, yang final revisi lagi, misalkan kalau ada yang ini ada yang salah, kita bisa kembali ke versi sebelumnya menggunakan Git. Dan mengapa Git penting bagi programmer? Dan untuk menguasai jutsu kolaborasi, kamu harus bisa menggunakan Git. Naruto mau belajar Sage mode ya. Jadi selain untuk mengontrol versi, Git juga digunakan untuk kolaborasi. Ya, bisa berkolaborasi selain untuk mengontrol versi yang tadi, yang ketika kita membuat TA tadi, Git juga bisa untuk berkolaborasi. Saat ini Git menjadi salah satu tool terpopuler yang digunakan pada pengembangan software open source maupun closed source. Untuk install Git ini itu gratis, tidak perlu bayar. Nah ini startup sudah menggunakan Git. Kemudian jika punya impian bekerja di startup, kamu harus bisa Git. Nah ini sepandai-pandainya programmer, dia tidak akan bisa bekerja sendirian. Ya, walaupun ada programmer yang dia bisa apapun, desain bisa, kemudian database bisa, ya dia bisa semuanya, tapi pasti tetap ada kekurangan. Pasti kalau misalkan programmer itu pasti dia kuat di bagian apanya, di bagian kodenya, tidak mungkin dia pintar di bagian desainnya juga. Ya, biasanya kalau membuat aplikasi itu kan kita berkolaborasi dengan tim lain. Nah ini contoh version control, ada GitHub, ada GitLab, ada Bitbucket, ada Snowy Evening. Ini gratis semua ini. Yang tak tunjukin di sini gratis semua. Ini bisa, nah kita nanti pakainya GitHub aja. GitHub aja yang populer. Walaupun ada kadang ada yang pakai GitLab, ada yang pakai Bitbucket, tapi jarang yang pakai Snow Evening. Biasanya GitHub atau GitLab biasanya. Nah ini adalah perintah-perintah dalam Git. Perintah-perintah dalam Git. Ada Git init untuk membuat repository, ada Git status, ada Git add, ada Git commit, dan Git push. Nah, ini sampai sini saja ya kita nanti belajarnya. Kalau Git branch itu membuat cabang, ada Git checkout untuk berpindah-pindah cabang, ada merge untuk menggabungkan, ada clone untuk membuat salinan. Ya, kita nanti sampai sini aja, sampai push saja, sampai kita berhasil upload filenya ke GitHub. Ya, ini adalah sumber bacaan yang tadi. Oke.
Ya, sekarang kita coba. Nanti kalian langkah-langkahnya adalah kalian harus daftar dulu di GitHub. Ya, ini daftar di GitHub. Ini GitHub saya. Ini GitHub saya. Ini kalian daftar ya nanti ya. Ini kalian daftar. Terus nanti pokoknya daftar dulu lah. Nah, di sini kan ada banyak apa? Ada banyak itu apa? Keterangan ya. Ini keterangan kapan saya push. Ya, saya push terakhir kali itu 19 Oktober. Kapan saya upload, maksudnya upload ke GitHub. Nah, ini kita bisa follow, bisa unfollow, bisa follow, bisa di-follow juga. Kita bisa membuat repository, misalkan kita nulis kode, lah kodenya itu kita pengen kita publikasikan supaya orang lain bisa lihat, kita bisa upload di GitHub. Nah, ini contohnya. Nah, gitu. Selain itu juga kita nanti bisa melakukan penambahan kode ya. Kalau misalkan kodenya ini kita pengen nambah fiturnya, kita tinggal update fiturnya gitu. Nah, ini ya saya. Nanti kalian bikin akun dulu di GitHub. Bikin akun di GitHub. Ini sign up. Setelah sign up, nanti kalian download Git. Download Git. Nah, ini download Git. Ini di git.scm.com/download. Nah, nanti dia otomatis akan mendeteksi sistem operasi kalian. Dan ini download. Nah, setelah di-download, terus diinstal. Nah, ini download ini, terus nanti diinstal. Saya sudah install sih. Saya sudah install. Nah, setelah diinstal, nanti dicek di command prompt. Pakai perintah git version. Nah, ini git version, ini versi yang 2.28. Nah, ini versi yang baru ini. Versi 2.28. Nah, ini kan misalkan kan kalian kan kemarin bikin tugas, ada tugas 1 dan tugas 2 kan ya. Ya, sebelumnya kalian dulu setelah daftar di Git, setelah daftar di GitHub, maksudnya setelah daftar di GitHub, terus kalian sudah install Git di laptop kalian masing-masing. Jadi kalian sudah install ini dan kalian sudah daftar di GitHub. Langkah berikutnya adalah kalian buat repository baru. Ini pilih your repository. Terus klik new. Nah, terus repository itu kayak apa ya? Kayak server lah, kayak tempat kalian nanti untuk menyimpan kodenya. Tapi kodenya itu disimpan dalam cloud-nya GitHub. Di sini kalian beri nama repositorinya. Misalkan di sini repositorinya adalah web dinamis. Ya, ini pakai underscore aja. Web underscore dinamis. Ini public saja nggak apa-apa. Nah, ini tambahi readme file, centang. Nah, ini ya nama repositorinya ini. So, klik create repository. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah jadi. Ini kan readme-nya sudah muncul. Ya, tahun sebelumnya di sini tidak usah pakai readme dulu. Ya. Ya, pokoknya ini sudah jadi repositorinya. Coba kalau mau menghapus tinggal setting. Terus di bawah sendiri ada delete repository. Ya.
Ini suruh mengetikkan lagi. Dan lagi. Ini salah. Nah, ini di delete. Cara mendelete kalau salah bikin, misalkan saya bikin lagi. New. Ini tulisannya web dinamis. Ini nggak usah pakai readme dulu. Soalnya kalau nggak pakai readme, ketika kita klik repository, nanti dia akan menunjukkan langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkah untuk upload. Langkah-langkah untuk upload Git. Nah, kan jadi di tempat saya, di laptop saya kan sudah terinstall Git ya. Ya, sekarang saya akan coba untuk upload. Ya, misalkan ini. Misalkan ini ya, tempat saya kan ada pertemuan 1, ini pertemuan 2, pertemuan 3 ini ya. Pertemuan 4. Misalkan seperti ini. Nah, di sini klik CMD. Nah, ini comment prompt. Ini comment prompt-nya harus alamatnya sama dengan file ini ya, file yang diupload ya. Ini website. Nah, terus di sini kalian ketikkan git init. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Pak. Lebih enak hitam atau putih? Nah, ini kan. Ini mouse-nya tidak enak. Terlalu sensitif mouse-nya. Nah, ini klik ini di folder ini, ketikkan git init. Git init ini digunakan untuk membuat repositori lokal. Jadi nanti komputer kalian akan jadi lokal repositori. Ya, git init seperti ini. Ya, nanti akan muncul tulisan initialize empty git repository. Nah, terus nanti kita ketikkan lagi perintah git status untuk melihat statusnya. Apakah statusnya itu sudah diisi atau belum. Nah, ternyata pas kita ketik git status ini, ternyata ini kita berada di branch master. Jadi kita berada di master. Kita berada di cabang master. Terus belum ada yang kita commit, belum ada yang kita upload. Nah, terus belum ada juga file-file yang kita tambahkan. Jadi ini merah ini maksudnya kita harus menambahkan file-file ini. Harus menambahkan file-file ini ke dalam repositori lokal kita, dalam repositori website ini. Jadi website ini, folder website ini jadi repositori lokal ini. Dan file-file ini, folder-folder ini itu belum kita tambahkan. Nah, terus untuk menambahkan itu kita bisa menggunakan perintah git add. Nah, ini bisa ditulis satu-satu seperti ini. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Atau kita bisa upload semua, tidak menambah satu-satu, tapi langsung kita upload semuanya. Ini kita select semuanya itu dengan titik seperti ini aja. Git add spasi titik. Nanti otomatis pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, 4 ini akan ditambahkan ke dalam repositori lokal kita yang yaitu di folder website. Nah, misalkan di sini tak kasih titik seperti ini ya. Itu artinya dia akan mengupload semua file ini. Ya, ini tidak ada, kalau tidak error dia akan langsung keluar seperti ini. Terus kita klik lagi, kita
ketik lagi git status. Ya, nanti kalau diklik git status, terus nanti akan muncul ini, file-file ini warnanya hijau. File-file ini warna hijau. Nah, kan karena di folder pertemuan 4 ini ada file float, ada file index, ada folder latihan layout, isinya ada index HTML, ada koordinat PNG. Nah, ini kan ini file-filenya. Nah, terus kita kan sudah menambahkan ke dalam repository. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan commit. Commit itu artinya kita memberikan pesan. Jadi untuk bekerja bersama-sama, misalkan saya dan Mas Mujib, ya Mas Mujib, supaya kan saya bekerja sama Mas Mujib, supaya Mas Mujib tahu, oh ini file ini itu sudah dilakukan penambahan footer misalkan, supaya dia tahu, maka saya harus kasih pesan di Git-nya. Nah, cara memberikan pesan itu namanya commit kalau di Git. Cara untuk melakukan commit itu pakai git commit seperti ini. Min m. M itu artinya message. Terus pakai petik 2 seperti ini. Terus kita berikan pesan, ini pesannya adalah upload pertama. Misalkan nama pesannya adalah git commit min m upload pertama. Kita enter. Ya, ini akan muncul di branch master nanti upload pertama pesannya. Kemudian yang diupload adalah file-file ini. Nah, seperti itu. Untuk melihat yang diupload itu pakai perintah git log min one line. Ya, ini untuk melihat git log ini, kalau kalian ketik git log saja itu nanti pesannya panjang banget. Nah, ini saya tambahin main one line itu cuma satu baris saja. Ini adalah ID commit-nya, kemudian ini adalah pesannya. Seperti itu. Terus langkah terakhir adalah git push. Git push. Ya, untuk ini untuk nge-push ya. Untuk nge-push itu kita harus mendaftarkan ini. Ini kan ada anunya ini. Ada perintah-perintahnya. Lah ini kan pertama get init dulu untuk mendaftarkan repository lokal. Kemudian git add menambahkan file-file yang mau kita upload ke GitHub. Setelah git add, kemudian git commit. Ya, setelah git commit nanti kita pengen menguploadnya itu di repository web dinamis yang ada di GitHub. Ya, kita tambahkan perintah git remote add origin. Ini copy saja, dipastekan. Pakai manual aja ya. Ini mouse-nya copy, kemudian ya ini git remote add origin, nanti ini muncul ini alamat yang akan kita upload. Terus klik enter. Oke. Nah, tempat saya kan sudah, jadi kan sebelumnya kan kita harus dulu. Kita harus mensinkronkan GitHub dengan laptop kita. Sebelumnya saya sudah mensinkronkan. Nanti cara mensinkronkan itu suruh masukin username sama password. Nah, ini kalau kita sudah meremot menambahkan alamat ini, alamat yang akan kita upload, kita tinggal ketikkan perintah git push origin master. Ya, tambahkan perintah ini. Ini git push origin master. Ya, ini namanya main karena nama branch-nya adalah main. Kalau kita kan nama branch-nya kan master.
Kalau misalkan nama branch-nya itu main, ya kita ketikkan main di sini. Kita enter. Ya, nanti ini harus connect internet ya. Nah, ini kalau muncul seperti ini, 14 objek yang diupload, ini 100% berhasil dari 14 objek tersebut. Ini disimpan di branch master, ini alamat penyimpanannya. Nanti otomatis di sini kita refresh. Ya, kita refresh, ya dia akan sudah terupload. Ini sudah terupload. Ini sudah terupload nih websitenya ini. Sudah terupload di GitHub-nya ini. Ya, itu doang sih, caranya gampang. Seperti itu. Ya, atau kalian bisa menggunakan cara yang lebih gampang tanpa menggunakan command prompt, tapi ini kalian harus download GitHub desktop. Jadi GitHub itu ada yang versi desktop juga. Ini malah lebih gampang karena bentuknya GUI. Tapi kalian tetap harus tahu dasarnya dulu. Dan ini tinggal drag and drop saja ini. Ya, seperti itu untuk penggunaan GitHub. Ini sudah menambahkan web dinamis. Nah, nanti kalian juga tambahkan README, add a README. Ya, README, langsung gini aja. Ini baca web dinamis. Web dinamis seperti ini. Ya, terus klik ini kita commit, namanya kita kasih judul add README. Terus commit new file. Kita sudah menambahkan readme.md. Nanti ini yang terbaca di GitHub. Nanti ini judulnya. Terus di sini kalian tambahkan gambar. Jadi misalkan tugas satu itu kan bikin apa ya kemarin ya? Bikin HTML sederhana ya. Tugas 2 misalkan kemarin kan bikin tabel. Nah, kalian nanti juga tambahkan gambar di bawahnya. Tambahkan gambar di bawahnya. Misalkan untuk menambahkan gambar tuh caranya gampang sekali. Tinggal nanti create issue. Ya, create issue. Pilih tab issue. Pilih tombol new issue. Terus di sini kita tinggal drag and drop saja gambarnya. Ya, di sini kan saya punya gambar ya, banyak ya. Ya. Nah, misalkan gambar website. Ya, ini di drag di sini. Ini gambar di drag ke sini. Ya, dia akan upload gambarnya, terus dia menjadikan kode. Ini gambarnya dijadikan kode seperti ini. Tinggal ini kodenya kita copy saja. Kita copy, terus kita balik lagi ke kode. Kita nggak jadi bikin isu. Kita cuma pengen mengkonvert gambar ke dalam kode ini. Terus kita kembali ke kode. Nah, di README ini kita edit. Ini misalkan kita tambahkan pertemuan 2. Pertemuan 2. Terus kodenya pastikan di sini. Nah, terus ditambah commit lagi add picture. Nah, terus commit change. Diklik. Ya, nanti akan muncul gambarnya. Ya, nanti seperti ini. Jadi nanti ini pertemuan 2-nya nggak usah pakainya ini harus ada spasinya seperti ini. Nggak usah dikasih komit, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalian selain mengupload file tugasnya, kalian juga harus menambahkan gambarnya. Nanti kasih judul web dinamis,
pertemuan 1 ada gambarnya apa, pertemuan 2 ini gambarnya seperti ini. Oke, seperti itu untuk cara pengumpulan tugasnya menggunakan Git ya. Tapi ini dikumpulkan 1 minggu lagi ya. Saya kasih waktu 1 minggu lagi. Seperti itu, ada yang mau tanyakan tentang Git? Gimana? Jelimet atau simple? Atau bingung? Atau ngantuk? Atau lapar? Atau semuanya? Ada yang mau tanyakan? Ya, santai saja, ini ada rekamannya, ini sudah saya record. Ini penjelasan Git aja ini sudah setengah jam sendiri ya, belum ke materi intinya. Jadi kita melanjutkan materi kita mengenai CSS. Oke. Ini kita sudah masuk ke formatting text atau kita mengedit-edit teks kita. Kita akan memanipulasi teksnya sesuai kehendak kita. Oke. Dari sini untuk penggunaan font styling sendiri, itu saya yakin sudah pada tahu semua ya cara menggunakannya. Bagaimana membuat tulisan supaya ukurannya besar, bagaimana membuat supaya tulisan itu bisa dalam style Times New Roman, bagaimana supaya teksnya itu Calibri, itu sudah bisa semua saya yakin. Ya, ini contoh penggunaannya ya. Contoh penggunaannya kita bisa taruh file CSS-nya itu di head. Kita menggunakan style seperti ini. Kemudian kita pengen menuliskan supaya dia itu font stylingnya itu Georgia. Kita bisa menuliskan font family Georgia seperti ini. Kemudian ya nanti kalau kita ketikkan H1 maupun P, nanti tulisannya akan font stylingnya akan berubah menjadi Georgia seperti ini. Ini untuk mengubah font family kita menggunakan perintah font family. Untuk font size, ya ini juga sama caranya, gampang sekali pakai font strip size. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk PX, ukuran PX, atau dalam bentuk persen. Kalau defaultnya kan 100% ya. Ini kalau kita menggunakan 150, ini dia akan tebal seperti ini. Kalau menggunakan PX, kita menggunakan PX, dia akan besar seperti ini. Tulisannya lebih besar ini. Kalau dilihat. Intinya semuanya itu ditulis dalam satu file HTML. Karena kita tahu bahwa CSS itu dia nempel sama HTML. Biasanya ditulis di head. Terus untuk ukuran sendiri itu bisa ukuran absolut, bisa pakai PX, bisa pakai PT, bisa pakai PC, MM, CM, IN. Untuk ukuran yang relatif ini bisa menggunakan EM, X, RAM, dan sebagainya. Ini ada font white untuk mengatur ketebalan teks. Untuk mengatur ketebalan teks ya sama seperti kita membuat teks menjadi tebal menggunakan bold. Tetapi ini kita bisa atur tebalnya. Ya, ini kan sama-sama bold ya, tetapi di sini kelihatan yang bawah ini boldnya itu lebih kelihatan, lebih tebal. Bisa menggunakan white sama titik 2 bold. Kalau di HTML kita tinggal pakai tag B gitu ya. Kalau di CSS kita tuliskan saja white titik 2 bold seperti ini. Nah, ini untuk memberi warna pada teks, ini bisa menggunakan
color. Untuk alignment-nya kita bisa menggunakan text align. Kemudian decoration-nya kita bisa menggunakan, misalkan pengen tulisan ada garis bawahnya, kita bisa menggunakan underline. Kalau pengen miring ya kita bisa menggunakan italic. Terus kalau misalkan pengen tulisannya itu besar semua, nah ini kayak cap lock-nya jebol, ini kita bisa menggunakan uppercase. Kalau uppercase nanti dia tulisannya besar semua, cap lock-nya aktif semua, seperti itu. Jadi intinya ini sebenarnya cuma apa ya, cuma main di atribut saja. Yang penting kita tahu atributnya, kita bisa menuliskannya secara mudah. Makanya nanti kalau misalkan pengen sesuatu, pengen memanipulasi entah itu huruf, entah itu layout, ya kalian tinggal tonton saja atributnya. Atribut CSS itu ada banyak sekali. Saya juga nggak hafal, saya cuma hafal sedikit saja kalau atribut CSS. Ini adalah atribut dari CSS. Ini silahkan dicari-cari sendiri, dioprek sendiri. Saya yakin di praktikum pasti akan lebih challenging, ya, lebih menantang. Terus ini ada color. Ini untuk membuat tulisan kita itu berwarna. Ya, kita juga bisa memanipulasi color yang ada di gambar. Ini contohnya adalah memanipulasi opacity-nya. Opacity itu kejelasannya. Ini kita bikin opacity-nya setengah, makanya dia lebih transparan. Jadi ini opacity itu artinya transparasi. Opacity itu transparasi. Kalau kita bisa memanipulasi transparansi dari gambar. Kalau 0,5 berarti transparansinya itu sedikit. Kalau 1 ya berarti full. Nah, terus ini untuk styling ini. Untuk styling ini juga bisa kita kasih warna. Ini kalau H1 warnanya hijau, kalau H2 warnanya coklat. Ini kalau kita menuliskan atau kita menentukan warna dari tulisan. Kalau kita ingin membuat background dari tulisan, misalkan ini kita kasih background, itu bisa menggunakan background color. Ya, kita bisa menggunakan background color seperti ini. Jadi tulisannya nanti akan di highlight seperti ini, di highlight. Ini warnanya adalah dark salmon. Pakai atribut background color. Kita selain bisa menambahkan di H1, kita juga bisa menambahkan di div. Div-nya ini warnanya apa ini? Ini bisa pakai tulisan seperti ini ya, dark salmon, bisa pakai hexadesimal seperti ini. Ini hexadesimalnya ini kalau dikonversi dalam warnanya biru muda seperti ini. Seperti itu penggunaan atribut color, atribut font, dan atribut background color. Lanjut kita membahas mengenai box model. Jadi semua elemen HTML dapat dianggap sebagai box atau kotak, bermanfaat untuk desain layout halaman website. Jadi sebenarnya kita bisa mendesain sebuah layout HTML tanpa menggunakan tabel. Cukup menggunakan CSS saja kita bisa. Malah tampilannya itu lebih bagus gitu. Nah, tapi kita harus tahu dulu untuk penggunaan box model ini. Box model ini ada terdiri dari padding, ada border, ada margin. Nah, ini kalau intinya itu kalau margin ini berhubungan dengan jarak antar komponen. Misalkan ini box 1, sampingnya ada box 2. Nanti ada jaraknya, ada marginnya antara box 1 dan box 2 ini ada marginnya, ada jaraknya. Sedangkan untuk padding ini jarak dengan kontennya. Jadi padding ini berada di dalam kotak. Kalau margin itu berada di luar kotak. Sedangkan border itu ketebalan garisnya. Nah, ini contoh penggunaan
penggunaan box model ya. Ini contohnya, misalkan di sini kita set marginnya itu 20, walaupun di sini tidak kelihatan ya marginnya 20, tapi kalau misalkan kita tambah komponen lagi, nanti dia akan berjarak 20 px. Kemudian ini paddingnya itu 50 px. Jadi ini tulisannya ini tuh tidak terlalu mepet dengan tepi, karena dia dikasih padding 50 px. Nah, terus ini border itu ketebalan garisnya ini dikasih warnanya itu koral. Koral itu ternyata warnanya merah seperti ini, merah muda seperti ini. Ketebalannya 15 px ini. Tebalnya 15 px terus solid. Nah, solid itu garisnya seperti ini, tidak terputus-putus. Nanti garis itu atributnya ada solid dan ada putus-putus juga ada atributnya. Ya, ini kalau dicontohkan itu misalkan di sini di Visual Studio Code ya. Ya, ini seperti ini. Ya, seperti ini contoh yang menggunakan padding. Contoh yang menggunakan padding. Ini contoh yang menggunakan margin. Ya. Ini kita coba membuka. Ini ada di latihan 4. Terus open with. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh ya. Ini contoh penggunaan margin. Contoh penggunaan margin. Di sini, karena kita tidak menggunakan padding, maka dia tulisannya mepet sama kotaknya. Nah, ini kan kita membuat kotak ya, background-nya warnanya oranye. Nah, ini kita set width-nya, width itu lebarnya 160, height atau tingginya 60. Nah, terus di sini kita kasih ini margin 20 px. 20 px ini bagian atas ini. Atasnya ini 20 px. Nah, terus 50 ini sebelah kanan. Pokoknya dia muternya itu searah jarum jam. Ini 30 ini yang bawah. Terus 25 ini yang seperti ini. Ini marginnya ya. Ini marginnya. Ya, jadi margin itu jarak antar komponen. Nanti kalau kita bikin komponen lagi, nanti jaraknya dengan yang sebelah kanan itu 50. Terus ini jarak dengan tepinya ini 25 px. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk padding, misalkan ini kita komen dulu. Ini yang padding. Sedangkan yang padding ini kalau kita save, ya dia itu lebih ke jarak dengan yang bagian dalamnya. Ya, jadi tulisannya tidak terlalu mepet karena bagian dalamnya ini. Jadi bagian dalamnya ini yang bagian atas ini 20. Ini yang kanan ini 50 jaraknya. Terus yang sini 30, yang bawah 30, yang samping ini 25. Ya, seperti ini. Sesuai dengan ini 20. Sorry. Ya, ini 20. 20 itu atas, 50 kanan, 30 kiri, 25 30 bawah, 25 kiri.
Seperti itu. Ini ya, jadi ini kotaknya mepet karena dia tidak dikasih margin di sini. Beda kalau ini kan dikasih margin. Tetapi dia dikasih padding. Padding itu yang bagian dalam, intinya seperti itu. Kalau border tadi sudah saya jelaskan, kalau border itu nanti berhubungan dengan ketebalannya ya, ketebalannya ini. Nah ini konsep margin dan padding ini sangat penting karena nanti juga kepakai waktu kalian mendesain tampilan mobile, tampilan Android. Ya, seperti itu. Nah, ini terus kita beralih ke positioning. Positioning, sebentar, tak hapus dulu. Oke. Jadi dalam CSS, ini ada cara untuk mengatur posisi elemen HTML dengan menggunakan positioning. Ada 5 style ya, ada static, ada relatif, ada fix, ada absolute, dan sticky. Sebenarnya ada satu lagi, ada 6 sebenarnya. Tapi ini saya sesuaikan dengan yang ada di modul saja. Oke. Ini ada posisi statik. Statik ini posisi yang dasar ya, yang statis. Statis itu artinya dia tidak berubah-ubah. Jadi kalau kita sudah mengeset posisi statik ya sudah posisinya nempel dengan HTML seperti ini. Dia berada di lapisan paling bawah. Ini contoh penggunaan statik ya gampang seperti ini. Ini background-nya light pink, position static. Nah ini posisi elemen akan mengikuti posisi normal secara default. Posisi elemen sesuai dengan aliran normal sebuah halaman. Jadi kalau posisi statis, dia posisinya default aja. Default HTML. Kalau relatif, ini posisi relatif terhadap posisi normal sendiri, kita dapat menerapkan posisi atas, bawah, kanan, kiri dari elemen tanpa mengaruhi posisi elemen lain. Jadi di relatif kita bisa ngasih padding, bisa ngasih margin juga. Bisa ngasih margin, bisa ngasih padding. Nah ini contoh ya, contoh penggunaan relatif. Nah ini jaraknya itu relatif terhadap komponen sebelumnya. Background-nya plum, position relatif, padding 40, left 55. Left ini maksudnya ini jarak tepi sini sampai sini. Yaitu relatif posisinya dia relatif terhadap komponen lain. Ini kalau di XML di Android itu ya kalau kita nambah komponen lain dia otomatis posisinya akan posisinya akan bertukar akan menyesuaikan. Kita bisa tentukan sendiri posisinya komponen ini di mana. Kalau fix ini elemen memiliki posisi tetap akan tetapi relatif terhadap jendela browser. Kalau di sini kita bisa menentukan posisi fix, lokasinya ada di bottom 0, sebelah ini kan bawah bottom, kemudian right kanan, kemudian dikasih lebar 30 px. Jadinya dia di pojok seperti ini. Ini kalau relatif kita ngasih padding, margin. Kalau fix kita bisa mengatur lokasinya. Terus kalau absolute, dia itu posisinya itu berada di atas elemen. Di atas elemen lain. Misalkan ini yang garis putus-putus ini adalah di set absolute, artinya elemen ini berada di atas elemen yang garis hijau ini, berada di atas elemen relatif ini. Ini posisi relatif.
Ini posisinya relatif, yang hijau ini, yang atas ini adalah posisi absolut. Posisi absolut ini berada di atasnya ya, berada di atas. Jadi kalau kita membuat menu drop down, kan menu drop down kan otomatis dia akan menutupi elemen yang ada di belakangnya. Ya, makanya biasanya kalau di drop down itu kita mengset absolut untuk stylenya, untuk CSS-nya kita set absolut positionnya. Jadi kalau position absolut dia berada di atas elemen lain. Intinya seperti itu. Nanti absolut ini biasanya digunakan untuk membuat drop down. Terus ini sticky ini yang paling mudah dipahami ya. Kita pengen meng-highlight tulisan, misalkan ya, tulisan yang penting itu adalah posisiku sticky ini, kita bisa highlight seperti ini. Ini bisa, biasanya nanti kalau di highlight ini posisinya dia posisinya akan dibedakan dengan layout yang di bawahnya. Jadi kalau di highlight seperti ini kan dia akan lebih menonjol posisinya. Terus ada floating. Floating ini berfungsi untuk mengatur letak elemen secara horizontal, meletakkan elemen sebelah kanan atau kiri secara horizontal. Nah, ini untuk floating ini, kita langsung lihat saja contohnya. Ini kita bisa tambahkan menu float right, nanti sebelah kanan, float left, ini sebelah kiri. Contohnya kalau di sini saya sudah membuat, ya ini float seperti ini. Misalkan ini kita belum menambah float ya, kita belum menambah float. Nanti kalau kita tidak menambahkan float, tulisannya itu ada di bawah gambar. Ini kan kita kasih gambar ya, di bawahnya ada tulisan. Nanti kalau kita nggak pakai float, tulisannya di bawah seperti ini. Tapi kalau kita tambahkan float, misalkan di sini saya nambahkan float left, seperti ini. Float left, jadi image float left, nanti dia tulisannya akan berada di sebelah, gambarnya ada sebelah kiri, gambarnya akan berada di sebelah kiri, terus kemudian tulisannya akan masuk ya, akan naik ke atas. Terus ini ada paddingnya 10, makanya dia nggak terlalu mepet dengan gambarnya. Kalau ini tak set right, float right, nanti di refresh, dia akan berada di sebelah kanan. Seperti ini. Jadi float gunanya seperti ini ya. Nah, ini untuk terangannya. Intinya kalau left itu elemen akan melayang di bagian kiri. Right, elemen akan melayang di bagian kanan. Jadi gambarnya tadi melayang. Kemudian ada inherit, elemen ini mewarisi efek float dari elemen parentnya. Kalau non tidak pakai float. Seperti itu. Ini untuk float. Ini kemudian untuk clear. Clear digunakan untuk membersihkan elemen yang sebelumnya telah mengalami float. Sehingga elemen yang di-clear akan berpisah dari elemen yang mengalami float dan akan berpindah pada baris baru. Karena kita tahu tadi bahwa float itu kan membuat elemennya itu melayang, terbang. Makanya di sini ketika kita menambahkan float, terkadang itu tidak rapi. Layout yang kita set itu tidak rapi, dia akan menghalangi tulisan. Karena kalau float itu berarti kan gambarnya itu berada di atasnya elemen tulisan. Nah, ini contoh penggunaan clear di sini. Ini belum menggunakan clear, di sini kita set, misalkan kita kasih float left.
Nah, tapi di sini kita menggunakan border, menggunakan box border. Nah, kalau kita menggunakan box border, otomatis kalau tidak menggunakan clear, nanti gambarnya akan seperti ini, tidak rapi seperti ini. Makanya kita perlu menggunakan atribut clear, kita perlu menggunakan atribut clear supaya layoutnya itu rapi seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, seperti ini. Ini kalau kita menggunakan clear left, ya, nanti dia akan masuk ke dalam box modelnya. Yaitu beberapa cara mengatasi ini floating point. Kalau kita harus menggunakan clear property. Oke, ini kemudian ini adalah membuat layout responsif. Responsif itu maksudnya kalau misalkan layarnya dikecilkan, nanti tulisannya ikut bergeser, ikut mengecil. Yang tadinya memanjang ke horizontal, ketika layar diperkecil, dia akan tulisannya akan mengerucut ke vertikal, akan mengecil, akan membentuk vertikal seperti ini. Jadi, responsif merupakan teknik mendesain website agar bisa tampil dengan baik jika dibuka di browser dengan berbagai ukuran. Ya, ini perlu sekali ketika kalian membuat sebuah website. Perlu adanya sebuah menu responsif. Ya, ini kita menggunakan width. Kalau menuliskan width itu disarankan itu menggunakan persen saja, jangan menggunakan px. Ya, kita menggunakan persen. Seperti ini contohnya, ini dummy kan panjang seperti ini ya. Nah, ketika kita kecilkan layarnya, ketika kita menggunakan persen, dia akan mengecil seperti ini. Dan jendela browser digeser, tulisan akan menyesuaikan jendela browser digeser, tulisan akan menyesuaikan lebar jendela browser. Intinya dia kalau dikecilkan, tulisannya ikut mengecil juga, tapi tidak mengurangi ukuran tulisan, hanya dia memanjang ke bawah saja. Yang tadinya memanjang ke kanan, ke horizontal, ke samping, sekarang dia memanjang ke bawah. Seperti itu penggunaan atribut width ini, membuat layout agar responsif. Oke, terima kasih. Oke, seperti itu untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Tak terasa sudah 1 jam lebih ya. Guys, estimasi saya cuma 1 jam. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau tanyakan terkait mungkin GitHub atau terkait materi CSS ini? Oke, kalau tidak ada seperti biasa ya. Seperti biasa nanti ada sedikit tugas, tugasnya sangat gampang sekali seperti biasa. Ini nggak perlu ya. Jadi nanti kalian buat sebuah layout seperti ini. Ini harusnya itu ada drop down-nya ini. Tapi tidak perlu pakai drop down, Cukup seperti ini saja. Yang penting ini logonya terserah. Ya di sini saya menggunakan logo Polines. Ini kasih logo, kasih gambar di sini. Terus dikasih banner seperti ini. Dikasih menu seperti ini. Tapi menunya nggak perlu kasih drop down. Terus ya kita membuat tulisan seperti ini. Terus kita buat box model, kita menerapkan padding ini. Kita menerapkan padding. Ya, seperti itu. Untuk mungkin yang
yang butuh link gambarnya nanti akan saya kasih. Pokoknya nanti buat layout yang tampilannya menyerupai ini, menggunakan CSS. Tidak menggunakan tabel ya, ini semuanya tidak menggunakan tabel. Pokoknya buat layout seperti ini tanpa menggunakan sebuah tabel dengan menerapkan CSS. Ini kan ada apa nih? Ada bordernya ya. Ya, seperti itu. Pokoknya siap, yang saya nilai cuma layoutnya saja, kontennya terserah. Yang penting nanti ada seperti ini tampilannya, ada box-box seperti ini. Pokoknya terdiri dari header, ada headernya, ada body-nya, ada isinya, ada kontennya, terus ada footer. Jadi header, konten, terus footer, sudah itu saja. Tanpa menggunakan tabel. Itu tugas pertemuan 4. Nanti di-upload di GitHub seperti biasa. Ya. Nanti waktu upload di GitHub, kalian beri nama tugas pertemuan 3 dan 4. Jadi kan pertemuan 3 dan 4 kan sama ya, yaitu CSS ya. Ya nanti di GitHub-nya, kalian bikin GitHub dulu, kalian beri nama web dinamis. Kalian buat repository namanya web dinamis. Setelah bikin repository web dinamis, kalian upload semua tugasnya, tugas saja ya, terus kalian tulis di sini pertemuan 1, ini pertemuan 2 yang saya upload, terus nanti pertemuan 3/4, nanti gambarnya adalah gambar layout yang telah kalian desain seperti ini. Waktunya 1 minggu juga. Pokoknya minggu depan, hari Senin saya sudah lihat layoutnya seperti itu. Jadi itu untuk tugas pertemuan ke-3 dan 4. Mungkin ada yang mau tanyakan untuk tugasnya, membuat layout seperti ini. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Nanti videonya bisa tonton di YouTube saya. Akan saya upload. Untuk nama repositorinya web dinamis. Web dinamis. Ya, silakan nanti ngoprek GitHub-nya. Tugasnya diupload di sana. Untuk template-nya seperti ini, nanti bisa lihat lagi di videonya ya. Template-nya seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Langsung saya end ya. Ya.